lihat itu PowerPoint yang membuat almarhum Dr. Budi. Jadi ini Pak Samsuri kebetulan membuat, rencananya akan dijadikan buku nanti. Cuma sampai judulnya pun di sini belum sempat ngasih judul di covernya. Jadi ini Pak Samsuri sampaikan dari sini saja pelan-pelan, nanti kalau ada yang kurang jelas kalian bisa apa namanya langsung interupsi ya, ataupun juga nanti bisa WA seandainya ada yang kelewatan atau yang kurang pas di situ ya. Oke adik-adik mahasiswa, saraf kalian juga sudah mempelajari di fisiologi sistem saraf ya. Jadi komponen saraf, anatomi saraf juga ya. Jadi intinya di sini kita akan mempelajari khusus sistem saraf otonom adik-adik. Sistem saraf otonom itu namanya otonom berarti dia regulasinya tersendiri. Jadi tidak dipengaruhi dengan kehendak kita. Kalau kita selama ini mungkin misalkan ingin berjalan ya, jadi saraf akan memerintahkan saraf motorik kaki untuk berjalan dan sebagainya. Tapi yang otonom ini adik-adik tidak bisa diperintah oleh kita. Ya, jadi dia sudah otomatis, namanya otonom, dia berjalan sesuai dengan kondisi fisiologi di dalam sebuah individu ya. Jadi kalau kita bedakan ya, apa sih sistem saraf otonom dengan saraf somatik, itu bedanya adik-adik ya. Anda bisa melihat kalau di sini untuk sistem saraf otonom dan somatik secara garis besar ya. Otonom itu, sistem saraf otonom menginervasi semua struktur dalam badan kecuali otot rangka. Jadi otot rangka itu dikendalikan dengan kemauan kita. Saraf memberikan instruksi kepada otot, kemudian otot akan bergerak. Itu kalau otot rangka atau otot lurik. Tetapi kalau sistem saraf otonom, ini sebagian besar biasanya adalah pada otot polos yang diinervasi. Ya. Mungkin nanti bisa pada saluran pencernaan, hampir semua sistem organ yang ada di dalam tubuh kita, kecuali otot rangka. Ya. Sistem saraf otonom terdapat dalam badan ganglion yang terletak di luar susunan saraf pusat. Ya. Sedangkan saraf somatik itu di dalam susunan saraf pusat, di dalam SSP. Jadi dikendalikan dari pusat. Ya. Yang ketiga, sistem saraf otonom membentuk plexus yang terletak di dalam susunan saraf pusat, ya. Sedangkan saraf somatik itu tidak membentuk plexus, ya. Ini beberapa perbedaan. Kemudian saraf somatik disebut mielin, ya. Sedangkan saraf otonom pasca ganglion tidak bermielin. Ya. Nanti Anda bisa melihat di anatominya. Saraf otonom menginervasi sel efektor bersifat otonom, artinya tanpa dikendalikan oleh kemauan kita. Jadi beda dengan somatik. Kalau somatik itu langsung kita berkehendak, maka akan terjadi efek. Kita mau berjalan, ya. Itu langsung kita bisa melakukan seperti pada kuliah malam hari ini. Ya. Kita ingin kuliah, maka akan memerintahkan bagian motorik untuk kuliah dan sebagainya. Sistem saraf simpatik ya, ini secara anatomi. Jadi apa sih nanti ada perbedaan simpatik, parasimpatik ya. Kalau kalian mungkin melihat di dalam OASE yang sudah ada mungkin agak sedikit bingung. Ya. Makanya sini kebetulan Pak Samsuri punya dokumen, ini rencana untuk membuat buku, jadi lebih bisa dibaca, lebih untuk mengantarkan kalian memahami apa itu saraf simpatik, parasimpatik ya. Sistem saraf simpatik secara anatomi berasal dari torakolumbar. Masih ingat torakolumbar? Ya. Daerah torak, lumbalis, ya. Di sana terinervasi saraf-saraf otonom. Ya. Saraf simpatik terutama. Ya. Nanti apa beda dengan parasimpatik dan sebagainya kita akan melanjut ke sana. Ya. Gitu.
Sedangkan saraf simpatik adik-adik ini sebagian besar berasal dari otak tengah, medula oblongata, korda spinalis. Makanya pada anestesi ya itu nanti ketika terjadi paralisa medula oblongata karena dia yang menginervasi untuk sistem pernafasan, maka akan terjadi perhentian pernafasan. Itu namanya nanti eh, kalian ketika praktikum anestesi stadium-stadium, stadium 1, 2, 3, dan 4 ya, kita akan menemui. Ya. Tapi kalau sudah stadium 4 maka terjadi eh, kematian. Itu yang tidak boleh. Makanya stadium 3, stadium operasi itu yang dibutuhkan. Itu. Konsep umum, bagaimana sih antara parasimpatik dan simpatik itu adik-adik selalu relatif sebagian besar itu bertentangan. Ini beberapa contoh. Makanya ketika kemarin kalian praktikum medriatik, meiotik, dan sebagainya, itu sebenarnya adalah konsep dasar dari sistem otonom. Ya. Konsep dasar dari sistem otonom. Ya. Kebetulan kalian praktikumnya mendahului daripada apa namanya kuliahnya, jadi mungkin nanti akan lebih paham ketika sudah membaca buku ini. Jadi konsep otonom secara umum ya. Ini beberapa organ efektor, misalkan pada jantung, ya. Di jantung ada reseptor beta 1, ya. Nanti beta 2 di mana, kalian akan melihat di pankreas dan sebagainya. Ya. Jadi responnya selalu hampir kanan. Terus nanti apakah ketika diberikan apa namanya preparat otonom, bagaimana dampaknya ya? Kalau kita bisa melihat di dalam tubuh kita, adik-adik, semuanya itu sudah tertata rapi, saling sinergi, ya sangat sempurna. Ketika saraf otonom, apa namanya, fungsi otonom, misalkan jantung, dia mengalami kenaikan detak dan sebagainya, maka nanti respon parasimpatik akan menurunkan. Jadi simpatik itu biasanya ketika sudah ada eh, rangsangan dan meningkat efek yang didapatkan, maka parasimpatik nanti akan bergerak. Jadi selalu dalam menjaga keseimbangan di dalam tubuh kita. Ini beberapa contoh. Ya. Kalau dalam pembuluh darah, bagaimana? Terjadi kontriksi. Nanti ketika Anda praktikum anestesi lokal menggunakan adrenalin, ya, maka efek dari anestesi akan lebih panjang dibandingkan dengan yang tidak diberikan adrenalin. Itu beberapa preparat yang bisa kita praktekkan nanti. Sedangkan parasimpatik bagaimana dampaknya pada pembuluh darah? Dia mengakibatkan terjadinya dilatasi. Dilatasi. Ya. Konsep seperti ini yang jelas dalam tubuh kita itu adik-adik terjadi di dalam keseimbangan. Tuhan menciptakan makhluk hidup seperti kita manusia, semuanya sudah di dalam bentuk kesetimbangan. Ketika tubuh kita pun akan respon bagaimana untuk supaya tidak terjadi berlebihan. Jadi respon simpatik feedbacknya ya, seperti itu. Pada pernafasan misalkan, nah ini contoh pada praktikum yang sudah kalian kerjakan pada mata kemarin. Ya. Untuk simpatik, ya, maka akan terjadi dilatasi pupil. Ya. Sedangkan parasimpatik, maka akan sebaliknya. Jadi selalu berlawanan. Bagaimana dengan konsep medriatik meiotik yang Anda lakukan di dalam praktikum kemarin? Ya. Menggunakan epidrin, menggunakan pilokarpin, atropin, ya, dan sebagainya. Itu adalah contoh di dalam penerapan. Tapi di dalam pengobatan adik-adik nanti biasanya digunakan mungkin ketika terjadi anafilaktik shock, dibutuhkan adrenalin, ya. Seperti itu. Kondisi darurat biasanya. Kalau atropin biasanya dikombin dengan nanti
ketika melakukan anestesi umum supaya tidak terjadi mual ataupun muntah, ya, sekresi saliva yang berlebihan, ya, maka itu dibutuhkan namanya atropin ataupun istilahnya premedikasi nanti. Kembali ke dalam konsep transmisi informasi ini mengingatkan Anda secara umum adik perbedaan parasimpatik dan simpatik di dalam sistem saraf, ya. Kalau pada dasarnya pada praganglion itu semuanya adalah kolinergik adik-adik, karena yang neurotransmitternya adalah asetilkolin, ya. Perbedaan mendasar adalah pada pascaganglion. Kalau parasimpatik, ya, itu tetap kolinergik, tetapi untuk simpatik biasa ini yang terjadi adalah epinefrin, adrenalin, ya, ataupun norepinefrin, ya, itu untuk neurotransmitternya. Jadi perbedaan mendasar adalah pada pasca ganglion. Itu untuk neurotransmitter yang membedakan antara saraf simpatik dan parasimpatik. Kembali lagi kalian ingat ketika fisiologi adik-adik sistem sel saraf, ya, untuk dapat bekerja maka ada potensial aksi, ada aksi potensial, ada sensitisasi elektrik, potensial elektrik. Secara normal, adik-adik, bahwa untuk sebagian besar ion natrium ini ada di dalam di luar dari sel neuron, sel neuron. Sedangkan ion kalium, potasium ini ada di dalam sel neuron. Sodiumnya atau Na ada di luar neuron. Maka ketika terjadi potensial aksi adik-adik, maka ion Na ini akan banyak masuk ke dalam sel neuron. Maka akan semakin bermuatan positif. Sehingga nanti kalau Anda melihat, maka akan terjadi yang namanya depolarisasi. Depolarisasi awal dari adanya potensial aksi, ya. Transmisi sinyal. Itu konsep dasar ketika sel saraf mulai aktif. Maka akan terjadi depolarisasi, kemudian sampai klimaks, maka akan kembali repolarisasi. Menurun lagi, ketika menurun, maka sebagian besar kembali lagi seperti semula. Maka ion-ion dari Na pun ini akan dikembalikan lagi ke di dalam luar sel. Ya. Sodiumnya, potasiumnya akan kembali entry masuk ke dalam sel. Jadi itu terjadi ketika fase repolarisasi. Ya. Tetapi ketika nanti terjadi berlebihan dari ion Na yang keluar, ya, yang keluar sel dari neuron, maka akan terjadi semakin negatif. Itu yang namanya hiperpolarisasi. Potensial aksinya jauh minus, di bawah mungkin bisa 80. Ya. Itu yang mengakibatkan terjadi hiperpolarisasi, sel saraf tidak terasa, itu nanti akan menjadi konsep dasar dari obat anestesi pada fase hiperpolarisasi di sana. Transmisi neurohumoral adrenergik, ya, adrenalin, epinefrin, ya, itu sama. Di mana sih sintesis daripada epinefrin, atau kesemuanya itu juga nama lainnya adalah katekolamin. Jadi sintesis secara normal ada di dalam kelenjar adrenal. Ya, itu normal secara fisiologi. Ada di dalam kelenjar adrenal. Ya. Kemudian di dalam saraf adik-adik, di dalam ganglion ataupun di dalam sel efektor, maka bagaimana nasib dari epinefrin, adrenalin? Ya. Ternyata diambil oleh sel efektor itu hanya kecil. Ya. Kemudian juga dimetabolisme oleh
katekol ometil transferase. Ya. Kemudian juga akan menjadi bahan dasar kembali lagi untuk sintesis dari epinefrin. Diambil kembali oleh sel saraf 60%. Ya. Hilang di dalam jaringan ekstrasel, mungkin ini mengalami metabolisme sebagian, ya. Jadi hilang di dalam ekstrasel 20%. Intinya sebagian besar dari epinefrin, ya, ataupun katekolamin secara umum itu diambil atau reaktif oleh sel saraf kembali. Sedangkan yang berfungsi untuk menghantarkan sinyal atau informasi hanya 5% di sini. Sangat kecil. Metabolismenya di mana terjadi? Kalau tadi sudah disampaikan ada katekol ometil transferase, ya, itu terjadi sebagian besar adalah di dalam jaringan. Sedangkan yang mau ini monoamin oksidase, ini biasanya terjadi di hepar, ya, ginjal. Ya. Sedangkan untuk tadi katekol ometil transferase atau KOM itu semua jaringan kecuali di hepar dan ginjal. Cara kerja tadi sudah kita sampaikan beberapa sel target adik-adik. Jadi untuk katekolamin, ya, atau adrenergik, ya, ataupun neurotransmitternya epinefrin, ya, adrenalin itu sama. Ya. Jadi cara kerja saat obat adrenergik pada dasarnya dibagi menjadi 5 jenis. Ya. Bagaimana nasibnya kalau terjadi perangsangan pada otot polos pembuluh darah, ya, mukosa dan kelenjar liur. Perangsangan dia akan meningkatkan aktivitas pada otot polos pembuluh darah kulit, mukosa dan juga air liur. Ini untuk golongan epinefrin, adrenalin. Pada otot bronkus, usus saluran cerna juga, pembuluh darah otot rangka, dia akan terjadi penghambatan untuk obat-obat golongan katekolamin ini. Obat-obat adrenergik. Sampai nanti efek metaboliknya akan meningkatkan glikogenolisis di hepar. Jadi di hati nanti akan memecah glikogen menjadi glukosa lagi. Ini kerja nanti dari enzim tadi monoamin oksidase di hepar. Kalau kita lihat berdasarkan urutan potensinya, obat seperti Pak Samsuri sampaikan, ya, kemarin potensi atau kemampuan ataupun khasiat dan sebagainya. Ya. Ternyata berdasarkan urutan potensinya, obat-obat adrenergik alfa, ya, beta, ini seperti ini. Ya. Epinefrin paling besar, hampir relatif sama dengan norepinefrin. Phenylephrine lebih kecil sedikit, sampai yang terakhir yang paling kecil adalah isoproterenol. Ini untuk potensi adrenergik terhadap reseptor alfa. Sedangkan potensi adrenergik beta pada sel reseptor beta itu kebalikan. Isoproterenol, epinefrin, norepinefrin, dan phenylephrine. Jadi kebalikan dari reseptor alfa. Ini ada juga penghambat dari obat adrenergik alfa yang bersifat selektif. Contoh ini adalah pentolamin. Sedangkan propanolol ini nanti kita biasanya di lapangan ini sebagai obat beta blocker pada jantung. Pada penderita hipertensi, propanolol ini sangat bermanfaat. Ya. Jadi penghambat selektif khusus reseptor beta, terutama beta 1 di jantung. Itu. Ini untuk bagaimana asetilkolin diciptakan, ya, dari asam asetat, ya, gambatan kolin.
kemudian kolin astilase ini secara fisikokimia dibuat dari asam asetat ya, untuk asetilkolin sebagai neurotransmitter. Tadi sudah kita singgung adik-adik reseptor kolinergik ya. Kolinergik, kalau yang di atas tadi adrenergik, kalau kolinergik jelas ini diperantari oleh asetilkolin. Merupakan kerja dari asetilkolin. Reseptornya terdapat beberapa reseptor, nikotinik, muskarinik, itu untuk reseptor kolinergik. Sedangkan yang adrenergik ada reseptor alfa, juga reseptor beta tadi. Sekarang coba kita masuk sedikit untuk obat-obat adrenergik adik-adik. Ini beberapa contoh yang sudah kita sering gunakan ya. Di lapangan pun akan banyak kita gunakan ya. Beberapa obat adrenergik ya. Golongan katekolamin ya. Misalkan fenil etilamin ya. Golongan katekolamin dopamin ya. Norepinefrin, epinefrin ya, isoproterenol ya. Ini efek terhadap atau kegunaan kliniknya ya. Kegunaan kliniknya ini sudah Pak Samsuri buat skema ya. Keterangannya ada di bawah ya. Ada yang bersifat indirect action, artinya tidak bekerja langsung, ada yang direct ya. Bagaimana pada sel efektor ya, bisa pressure activity menekan aktivitas ya, juga bisa nanti bronkodilator pada saluran pernafasan, pada bronkus beta 2 ya, stimulasi jantung, C ini kardiak ya, pada reseptor beta 1 ya, atau pada ginjal mungkin vasodilatasi di ginjal sehingga aktivitas glomerulus meningkat ya. Air kencing ataupun urin diciptakan menjadi lebih banyak. Nanti sangat mudah adik-adik untuk kalian bisa membaca sehingga bisa lebih memahami ya, tentang sistem saraf otonom. Katekolamin, epinefrin, norepinefrin, semuanya disebut katekolamin adik-adik. Jadi tidak usah bingung. Semua golongan adrenergik itu epinefrin, adrenalin, ya, itu adalah golongan katekolamin. Ini beberapa contoh aktivitas reseptor adrenergik oleh katekolamin. Ya. Reseptor alfa misalkan pada satu jantung ada ya. Bagaimana potensi agonisnya, kemampuan dari potensi atau efeknya. Ya. Untuk isoproterenol pada jantung beta 1 sangat besar sekali, seperti sudah kita tadi sampaikan di depan, kebalikan dengan reseptor alfa. Kalau dari reseptor alfa, golongan adrenalin, ya, noradrenalin, isoproterenol, jadi semakin menurun. Kalau pada reseptor beta, itu sebaliknya. Sebaliknya, justru di isoproterenol ini yang paling kuat potensi agonisnya. Ini efek farmakologi tekanan darah, tadi sudah kita ringkas di atas, untuk otot polos pada saluran cerna. Nanti untuk lebih dalamnya adik-adik silakan dibaca. Jadi nanti kita bisa diskusi di sesi diskusi lebih banyak nanti adik-adik. Di sesi diskusi bagian akhir dari perkuliahan nanti akan lebih banyak. Metabolisme sudah kita sampaikan tadi, untuk di dalam hepar itu maka diperankan oleh enzim monoamin oksidase. Katekolamin di sana di metabolisme diinaktifkan, sedangkan dampak katekolamin terhadap metabolisme bagaimana? Maka dia akan menstimulasi di atas tadi sudah kita sebutkan, menginduksi terjadinya glikogenolisis, artinya memecah glikogen menjadi glukosa. Itu di dalam hepar, di hati. Efek metabolisme dari katekolamin, epinefrin, norepinefrin, ya, isoproterenol. Ya. Sedangkan nasib dari golongan adrenergik adik-adik, mulai dari absorpsi biotransformasi. Jadi ketika terjadi metabolisme, tadi sudah disampaikan, maka mau atau
atau enzim monoamin oksidase, ya, ini sebagian besar terjadi di hepar. Sedangkan untuk yang kom adalah di luar hepar dan ginjal. Itu sebagian besar mungkin di jaringan yang lain, saluran pencernaan. Ya. Itu diperankan metabolisme oleh katekol ometil transferase. Ini beberapa contoh preparat obat-obat adrenergik adik-adik. Ya, kemarin pasti sudah melihat kalian praktikum terhadap penggunaan epinefrin, adrenalin, ya, pada praktikum medriatik miotik, ya. Epinefrin USP ini beberapa contoh, ya, preparat yang tersedia. Ya. Tapi yang paling banyak biasanya adalah adrenalin, epinefrin, ya. Itu sesuai dengan produk dari pabriknya masing-masing. Terus penggunaan klinik sih apa sih? Ya, tadi sudah kita singgung tadi. Dengan anestesi lokal, ya, ternyata adrenalin itu bisa menambah potensi, durasinya akan diperpanjang. Juga berfungsi sebagai hemostatik lokal. Ketika mungkin terjadi perdarahan yang sangat banyak, ya, maka di sini bisa dibantu dengan golongan katekolamin. Ketika terjadi kasus hipotensi, ya, hipotensi, maka peran katekolamin ini akan meningkatkan tensi, meningkatkan tekanan darah, meningkatkan kerja jantung. Itu beberapa penggunaan klinik. Terus kalau pada dunia veteriner, adik-adik biasanya memang tidak serame sebanyak yang digunakan pada human medicine, adik-adik. Kalau pada dunia veteriner, mungkin kita ketika mengalami atau melakukan operasi, mungkin sangat dibutuhkan kita sediaan dari adrenalin dan sebagainya. Mungkin ketika jadi shock dan sebagainya, bisa dipacu dengan adrenalin, epinefrin, kekuatan jantungnya. Ataupun terjadi ketika anafilaksis gara-gara obat, tetapi khususnya pada kasus di dunia veteriner, pasien yang kita tangani mungkin hewan besar, hewan apa namanya pet animal, itu secara umum memang sangat jarang, sangat jarang. Tidak sebanyak pada human medicine ataupun kedokteran manusia. Toksisitas, ya, pemberian epinefrin dapat menimbulkan perasaan takut, gelisah, ya. Tapi yang jelas toksisitas, adik-adik, selalu Pak Samsuri menyampaikan, jadi tidak usah khawatir, tidak selalu muncul. Setiap individu punya kemampuan metabolisme masing-masing. Kalian pasti sudah mengenal di dalam farmakokinetik yang namanya high clearance capacity metabolism. Ada low clearance capacity metabolism. Ya. Kalian pasti sudah mengenal. Jadi sehingga tidak merasa khawatir dengan adanya toksisitas. Yang bisa merasakan kita, adik-adik. Mungkin bagi kalian bagian yang sangat sensitif terhadap obat, ya, mungkin minum paracetamol kemudian bengkak matanya ataupun apa, itu hati-hati terhadap penggunaan obat yang lain juga. Berarti terjadi apa namanya resistensi, apa namanya bukan resistensi, alergi, kepekaan terhadap obat sangat tinggi. Hati-hati supaya tidak terjadi anafilaksis. Itu tanda apa namanya sangat mudah terjadi alergi obat, ya. Kalau yang non katekolamin seperti epidrin, amfetamin, ini beberapa contoh non katekolamin di luar epinefrin, adrenalin, ya. Ini ada phenylephrine, ya, metoksamin, metaraminol, ini beberapa contoh preparat yang non katekolamin, ya, adik-adik. Tetapi juga golongan adrenergik, ya.
golongan adrenergik. Ini beberapa contoh. Saya pikir itu adik-adik yang perlu Pak Samsuri sampaikan untuk tahap awal ya. Jadi mungkin nanti diskusi di sesi kedua mungkin kita banyak bisa diskusi. Untuk sementara waktu itu dulu yang bisa Pak Samsuri sampaikan. Mohon maaf mungkin ada kekurangan. Yang jelas yang ingin Pak Samsuri sampaikan adik-adik, ini sebagai inisiasi buat kalian. Ya. Jangan merasa puas cukup dengan apa yang Bapak Samsuri sampaikan. Kalian selalu berusaha mencari dan mencari lebih luas lagi supaya lebih memahami dan lebih kompeten. Ya. Itu yang Pak Samsuri inginkan. Jadi jangan cukup dengan yang disampaikan di perkuliahan saja. Terus apa gunanya dengan apa namanya PowerPoint yang sudah ada di OASE? Tidak apa-apa adik-adik. Mungkin itu sebuah ringkasan, ya. Sebuah ringkasan yang sangat terlalu ringkas. Cuma Pak Samsuri takut nanti kalau itu kalian baca akhirnya tidak memahami. Makanya Pak Samsuri membuat seperti ini supaya kalian lebih nanti bisa memahami dengan baik. Oke, terima kasih adik-adik mahasiswa atas waktunya. Ya, untuk pertanyaan mohon disimpan dulu untuk minggu depan. Ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Semoga selalu sehat.